warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada sore yang berkah ini kita mulai lagi pengajian ataupun ngaji kitab Kifayatul Awam. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ulangi kembali bahwa kemarin sudah dijelaskan bahwa mulai dari istilahnya yang sering kita kenal dengan apa SSI itu atau apa 50 itu mulai terdiri dari 10 sifat wajib apa? Wajib Allah, 10 ulangi ya. 20 sifat wajib Allah, terus 20 lagi sifat mustahil Allah, 1 sifat jaiz Allah. Dari 3 sifat tadi terkumpul 41 ya, sisa 9 itu dimiliki oleh para rasul. Nah, kemarin telah membahas tentang mustahilnya Allah dari sifat pertama sampai ke 7 ya. Yang pertama yaitu sifat Adam. Adam itu artinya tidak ada. Sifat Adam itu termasuk sifat mustahilnya Allah ya. Nah, sifat Adam itu lawan daripada sifat wujud ya. Wujud itu berarti sifat apa? Wajibnya Gusti Allah. Kemudian yang kedua sifat mustahilnya Allah yang berupa putus, artinya apa? Baru dan datang. Muhal ataupun tidak mungkin Allah itu berdatang ataupun bentuk yang baru. Oleh karenanya Allah muhal ataupun tidak patut untuk mempunyai sifat terbelah. Di situ lawan katanya sifat idam. Terus yang ketiga fana, artinya rusak. Rusak lawan katanya sifat kalau bapak artinya kekal. Terus yang keempat mumasalatu lil hawadis ataupun sama dengan makhluk. Allah kok kodok kayak aku sampean dua itu melainkan Allah wajib mempunyai sifat mumasalatu lil hawadis. Terus yang kelima sifat ihtiyajul li ghairi. Allah butuh terhadap makhluk ataupun Allah butuh terhadap kita itu tidak mungkin. Berbeda dengan kita sebagai seorang makhluk sosial, khususnya kita itu pasti membutuhkan pertolongan atau bantuan orang lain. Tidak mungkin Allah disamakan dengan makhluk. Tidak mungkin Allah butuh dengan yang lain. Oleh karenanya Allah mempunyai sifat mustahil berupa ihtiyajul li ghairi. Ihtiyajul li ghairi itu lawan katanya sifat apa? Sifat yamuhu binafsihi ya. Terus yang ke-8 yang ke-berapa? Ke-6 yang sifat yang ke-6 langsung ke-6 ya. Yamuhu binafsihi wahdaniyah ya, berarti sifat ta'adud ya. Allah kok mempunyai sifat berbilang. Allah lebih dari satu, ada Allah Bapa, ada Allah Ibu, ada Allah Anak. Itu mustahil. Kenapa? Karena Allah itu Isa. Karena Allah itu mempunyai sifat wahdaniyah ataupun sifat sifat keesaannya Allah. Terus yang keenam, yang ketujuh ada sifat adzun. Allah itu lemah.
Ya, tidak mungkin ketika awal lemah berarti waktu kayak aku sampean, nek aku sampean semisal sampean diputus cinta oleh temennya atau oleh pacar itu sama galau lemah, kepingin tidak berangkat ngaji, ya itu berarti namanya Allah sama seperti aku sama iku mustahil ya. Melainkan Allah itu mempunyai sifat wajib berupa kudrat ataupun berbuat kuasa. Terus yang ke-8 yang kita akan bahas yakni sifat karoha. Allah terpaksa, Allah kok kehendaknya itu dikomenki itu Allah itu ya berkehendak ketika ida araja syai'an ayyakulalahu pun ketika Allah menghendaki ini ya maka jadi ini, ketika Allah menghendaki itu maka jadi itu. Berbeda dengan aku sampeyan aku pingin apa jenenge pinter ya sampean pingin pinter tanpa adanya proses belajar itu ya tidak bisa mustahil sampean bisa itu arti daripada sifat karoga ataupun arti daripada sifat mustahilnya Allah yang karoga itu ya terpaksa, paham ya? Oleh karenanya Allah itu al-iradah, Allah berkehendak ya. Dibahas malih ya. Lanjut ke pengajian yang kemarin ataupun ngawas yang kemarin. Lanjutannya bismillahirrahmanirrahim. As-saminatu al-karahatu wa hiya lidul iradati. Wa yastahilu alaihi ta'ala ayyujida syai'an minal alam ma'a karahatihi. Lahu ay adami iradatihi wal mawjudatul mungkinatu awjadaha awjadaha bi iradatihi. Bismillahirrahmanirrahim. As-saminatu utawi kaping 8. Ya, ketika ada ataupun angka di dalam bahasa Arab yang menunjukkan bilangan hitungan itu pasti mengikuti wazan fa'ilatun ya. Fa'ilatun berarti berbilang ya. Semisal pertama berarti ada kedua, ada ketiga dan seterusnya mengikuti wazan fa'ilatun, saminatun ya. Karena kemasukan alif lam maka huruf akhirnya jangan dibacakan tanwin, ya cukup doma saja. Jadi dibaca as-saminatu, jangan dipasangkan misal ada alif lam kemudian kok sampai membaca as-saminatun, itu salah ya. Yang benar ketika kok sudah ada alif lam maka tanwinnya dihilangkan. Ketika ingin membaca tanwin maka alif lamnya dihilangkan. As-saminatu al-karahatu. As-saminatu utai kang kaping 8 iku al-karahatu sifat sengit. Utawi terpaksa. Wa hiya utawi karoha. Iku didul iradati iku lelawane sifat iradah. Kenapa kok memakai domin dia? Karena sebelumnya itu berupa muannas. Al-karoha itu huruf terakhirnya ada tak marfu'ah. Maka domain yang menggunakan iya ya. Kalau mudzakkar maka domainnya menggunakan apa? Paham ya? Ada yang bisa tasrif menghubungkan isim domain? Monggo Mbak Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'hum yaumahunna antuma antun anak itu isim domir apa muttasil apa munfasil munfasil ya, bukan ya. Wahya utawi al-karoha iku didul iradati itu sakwalike sifat iradah. Yaitu tadi kalau karoha itu sifat mustahilnya Allah, kalau iradah sifat wajibnya Allah ya. Kemudian fayasahilu mongko menghal alaihi ingatasi Allah ta'ala alaihi ma'aluh sapa Allah apa ayu jida apa nyenta mau judake sapa Allah. Jadi kenapa kok dibaca ayu jida? Kenapa? Karena sebelum huruf mudhari sebelum fi'il mudhari tadi kemasukan amil nawasib berupa
an ya. Oleh karenanya dalnya dibaca fathah ya atau nasab. Ayu jida namanya fi'il mudhari apa? Maklum ya, bukan majhul ya, maklum ya, memiliki wazan af'ala ilu atau aujada jidu. Paham ya? Itu termasuk fi'il sulasi mujarrad yang fi'il sulasi mazid yang rubai ataupun tambahannya satu huruf berbahasa di depan. Ayu jida apa nyata mau jedakan sapa Allah mau jedakane syai'an ing suci-suci minal alami saking alam. Ma'a karo hatihi satane semite Allah lahu maring yujid. Maksudnya ai adami iradatihi tegese ora anane ngersakake Allah. Kuwi ketika Allah tidak ketika Allah kok mempunyai sifat karohah, maka tadi ketika Allah itu berkehendak itu tidak bisa dan terlaksana. Oleh karenanya Allah itu memiliki sifat al-iradah. Allah berkehendak tidak arada syai'an ayaku lalahu kun fayakun. Itu surat apa? Surat ya? Surat ya? Yasin. Ayat berapa? Ayo sing sampean bulan malam Jumat ngaos mun hafal tapi lupa peletakannya. Ya, yang terakhir tidak ada tesen ayat pun. Ya, ayat terakhiran ya. Itu ya. Nanti bisa dicoba kembali. Fal maujudatu maka utawi pira-pira perkara kang maujud. Al mungkinatu kang mungkin iku aujada iku maujudaken ha ing maujudat sapa Allah Ta'ala sapa Gusti Allah Ta'ala. Ketika Allah mungkin mewujudkan maka terwujud dengan sifat kehendaknya Allah, iradahnya Gusti Allah. Bi iradatihi kelawan kersane Allah. Wahdiyaihi lan permilihi Allah. Wa yuqadu lantin alat wa yuqadu lantin alat fa'ile diakhirkan nanti itu dijadikan mabni majhul. Wa yuqadu lantin alat min wujubil iradati saking wajib sifat iradah lalu kadue Allah Ta'ala apa anna wujudal makhlukati apa setuhune wujude pira-pira makhluk yaitu fa'ilnya berupa anna wujudal makhlukat ya. Fa'il daripada lafaz yuqadu. Nah itu fa'il daripada lafaz yuqadu. Nah, karena anna itu berupa apa namanya? Amil anak mengamar menasabkan isim merupakan khabar. Isimnya dibaca fathah anna wujuda ya, tidak boleh dibaca wujudi atau wujudu. Yang benar anna wujudan makhlukati iku laisa. Lah baru laisa itu menjadi khabarnya anna. Iku laisa iku ora ana wujud kecuali kita iki kelawan dalan jadi alasan. Wala bikali nitoki lan ora kelawan dalan tadi ya, sifat yang ke-8 itu ketika Allah terpaksa sengit ataupun tidak leluasa maka itu mustahil karena Allah itu mempunyai sifat wajib yaitu qudrat dan juga iradah. Kemudian wal fatu bainahuma anal wujuda bi tariqi ta'lil ulama wujida illa tuhu wujida min ghairi tawaqqufin. Wal fatu utai bedane bainahuma ing dalam antarane ta'lil lan tau'i antarane alasan lan watak iku anal wujuda setuhune perkara kang wujud bi tariqi ta'lil kelawan dalan ta'lil iku ulama wujida iku sumangsane den temu apa sing den temu apa ilatuhu apa ilate iki apa berarti apa ilate
maujud kan ya, apa ilatuhu apa ilate maujud ya wujida ketika tadi alasannya ditemukan wujida maka den temu wujida maka den maujudake min hari tawakkufin saking tambahan ala syai'in ing atase siji-siji amara kang contohnya apa? Contohnya obah-obah biji. Kalau kata usbuki berarti obah-obah biji. Pak Inaha mongko setune harokat. Iku ilatun dari alasan di harokat ini kadue obah-obah cincin duit. Bahwa gerakannya biji kita itu menjadi penyebab cincin yang kita pakai itu menjadi bergerak, itu alasan, paham ya? Jadi ketika cincin kok tidak dipasang di jeriji atau di jari-jari, maka walaupun ketika jari-jari kita gerakkan cincin di sini itu berarti cincin tidak akan berubah itu ataupun tidak bergerak. Itu alasannya. Namun ketika cincin dipakai dimasukkan di jari-jari, maka ketika jari-jari digerakkan maka cincin pun ikut bergerak. Itu yang dimaksud perbedaan taklil dengan tauhid. Maka wujudat yang dalam kapan dan temu apa harokat ya wujudat maka dan temu apa asalnya atau apa harokat yang kami rindu ya tadi ketika kok aku sama menjumpai cincin yang dipakai di jari kita, kemudian tadi jari-jari kita digerakkan, maka cincin pun ikut bergerak ya. Maka wujudat asalnya ketika apa tadi jari-jari digerakkan maka bergerak pula asalnya yakni otak ataupun cincin ya, dengan tanpa adanya berhenti. Semisal apa jenenge jari kita bergerak tapi cincinnya aku lihat caranya main apa jenenge dari cincin kita itu tidak bergerak ya tidak mungkin karena ini sepasang ya karena ini itu sudah satuan ya sama seperti taklil dengan tobel atau watak ya ala syai'in ing atase siji-siji amara maneh wa anan maujudah setuju perkara yang maujudake bidari toki kelawan jalane toki pantet iku ya tawaqquf iku kandhek apa tore ala syai'in ing atase sat. Nah ini berbeda dengan jalan watak ya, kalau jalan watak itu berhenti atau berhenti dengan beberapa syarat ataupun sesuatu yang meniadakan perkara tersebut. Contohnya ada nanti ya ala syai'in mani'in lan sepine perkaraannya ya contohnya kanari ini geni itu tidak bisa membakar kecuali api tersebut diletakkan kepada kayu yang sudah kering. Paham ya? Api tidak mungkin mengeluarkan api ketika prosesnya itu diletakkan terhadap benda-benda ataupun sesuatu yang basah. Itu. Namun ketika api sono kadang-kadang korek lah, ya, korek kemudian ini kayu, ya ini kayu apa jenenge kayu bakar sing wis garing. Ketika saya menyulitkan ataupun menyalakan api ini otomatis ini akan bergerak. Itu yang dimaksud ya tawaqquf ala syartin. Nek ora dipancing ya ora mundur ya. Itu perbedaan antara watak dan juga apa ini taklil atau alasan. Nih, fa'inaha kanari kowe geni fa'inaha mongko sekunena. Iku laturiku ora bisa ngomong apa illa bisa dirumasati angin kelawan syarat bersentuhan utawa dupuk-dupukan. Lil hatabi maka itu tadi api tidak bisa melawan api kecuali dengan adanya pergesekan ataupun
ketika api tersebut ditempelkan, ya muasa itu menempelkan, ditempelkan kepada kayu bakar. Tuh, paham ya? Wantifa ibalah alasannya tadi nek kayune telus piye mek pripun ya, ya otomatis tidak akan mengeluarkan geni. Itu arti daripada ya tawakofu ala syartin wantifa imaniin ya. Ada syarat, terhenti dengan adanya syarat, dan juga meniadakan perkara tersebut iki kudune bisa mulut. Pertama tempelake karo kayu bakar jenis garing ya, tapi nek kayu bakar itu terus ya orang mungkin menyala ya, paham ya? Wantifa ilbalani lan sepine terus tadi syaratnya harus garing. Nah apa alladhi ya balan intifa'ul balan huwa kang utawi balal iku amane iku perkara kan adalah kita selesai kayu itu menjadi manik pencegah ya daripada terbakarnya sesuatu ataupun kayu tersebut. Min ihraqiha saking ngobonge min ihraqiha saking ngobonge. Nah itu kalau apa jenis saya ulangi bahwa kalau takdir itu ketika kita memakai cincin kemudian jari-jari kita gerakan, otomatis dengan sendirinya cincin itu akan bergerak tanpa adanya terhenti. Namun semisal andai kata cincin itu bisa bicara, jari-jari lagi bergerak, musik-musik aku rapatnya bergerak itu tidak mungkin. Namun ketika ditoki dengan cara bakar, maka tadi contohnya itu api bisa menyala dengan disolotkan, didampingkan dengan kayu bakar yang kering. Ketika kayu bakar itu basah, maka itu terjadi wujudul manik yang adanya perkara yang mencegah, yaitu tadi basah-basah. Ya. Panaru oleh karenanya panaru mau utai bumi iku turiku iku mabom apa nar bitawi adiha kalawan watake. Nah watake api itu yuk menyala ketika bersentuhan dengan sesuatu yang kering. Contoh taplak utawane meja iki diobot menyala bareng banyak menyala karena apa? Karena meja itu garing. Namun ketika meja itu kok diguyur hujan, kemudian dibasahi dengan air yang penuh, maka walaupun api ini kita tempelkan ke meja ini, otomatis mejanya tidak akan terbakar. Itu yang dimaksud oleh utopi. Ya, paham ya? Iku panaru mongko utai geni iku turiku mongko apa nabi tapi anti ya kelawan patake. Nah, yaitu gambaran antara tori ditampil dengan tori ditopi di dalam sifat karohanya Allah. Indah irinya dalam mungkin piro-piro kaca. Bitopi ati kelawan kekuatan bitopi ati kelawan kewatakan. La'anahu menawa qailin la'ana. Ya, yaitu ucapan yang seperti itu malah salah. La'ana laknati. Ya. Pernyataan itu menjadi salah ketika kita itu persepsinya, pendapatnya itu sejatinya geni itu bisa mabok itu salah, sudah salah ya. Sejatinya yang bisa membakar itu ya Gusti Allah. Ketika kita berasumsi, berkeyakinan bahwa api itu bisa membakar, itu salah. Sejatinya yang bisa membakar itu Gusti Allah lantaran geni ya. Atau sama seperti halnya contoh yang lain, bahwa air minum bisa memberi kita ketidakdahagaan ataupun tidak menjadikan kita haus. Itu sebenarnya bukan air yang menjadikan kita itu tidak haus, namun yaitu karena kehendaknya Gusti, karena iradahnya Gusti. Karena Gusti Allah mendaki
minum sak cembung, ya, minum es teh jumbo, tapi ketika Allah tidak menghendaki kita keblindingan atau bahasanya itu kenyang, maka sampai berapa banyak pun kita minum, ya kita tidak merasakan kenyang. Sama seperti kita mangane akeh, namun kita tidak bisa merasakan kekenyangan. Ya itu yang sama seperti tadi. Dan bagaimana yang perlu kita luruskan? Yang perlu kita luruskan itu dengan lantaran nasi yang kita makan, Allah menjadikan kita menjadi kenyang. Paham? Ini oke. Sama seperti tadi. Nek ono pendapat kok api bisa membakar sesuatu, itu Allah melaknat terhadap orang-orang tersebut. Laknat jehud engkau ini sama Allah berjawab. Dan bagaimana asumsi kita yang benar, bagaimana keyakinan kita yang benar, yaitu balik aku balik utarikan hak itu Allah Ta'ala, itu sebenarnya Allah Ta'ala itu yang lukuh dia akan sama Allah al-ikhroka engkau bahwa itu sifat ngopo itu sejak ini sing gawe Gusti Allah lantaran demi mau ngono wae itu. Nah, makanya ini dipilih atau piye dalam kayu bakar. Nek Allah walaupun kayu bakar itu gawe, tapi nek Allah orang berkehendak irodah Allah itu tidak menghendaki buruk, maka tidak nah ya. Indah masakin dalam nalikane gepoke hakok anaro geni. Maya luku, ya contohnya tadi antara contoh api dengan jari-jari yang terpasang cincin itu sama, yaitu perbedaan antara thariqut ta'lil dengan thariqut tauhid di dalam sifat keawahannya Allah. Sifat mustahil berupa keawahannya Gusti Allah. Karena yang luku kaya oleh dari akan sapa Allah, kalau kata khotim obai ali-ali atau cincin itu contohnya ini kayak ini obai ali-ali itu yang berdasarkan obai jari-jari kita indah wujud diharapkan asbu'i yang dalam narikannya wujudnya obai pira-pira biji kalau wujudnya orang wujud itu mewujud Lese yang kata biji-biji ditahlil kelawan jadi ilat kelawan ditoki lan orang kelawan tidak akan terwujud sesuatu kecuali dengan iradahnya Allah, baik yang berupa melalui taklil, thariqut taklil ataupun thariqut tafsir, itu dari dalam alasan ataupun dalam watak itu ya. Ilafan berbeda nih lepa ilina mare pira-pira wong ucap bidarika kalawan mengkono-mengkono kalau wujud bitakil watabi. Bidarika kalawan mengkono-mengkono kalau wujud bitakil watabi. Adanya wujud itu dengan taklil dan tabi. Kemudian ayat lain maka muhal alaihi ing atase Allah yastahilu itu fi'il sulasi mazid yang sudasi tambahnya ada 3 huruf istahalla yastahilu istahalla wa yastahilu lan mu'an ali ing atase Allah apa ayakuna yen ana sapa Allah ana iku ilakan dadi alasan fil alami ing dalam anane alam. Jadi tidak bisa kita menjadikan alasan bahwa Allah itu menjadi alasan adanya alam, karena Allah itu ya iroda, Allah itu mempunyai kehendak dari alam kan mau dari orang dari apa ya, bukan adanya alam itu adanya Allah apa jenis ayatku na'ilah dan alam, ya, adanya Allah itu sebagai alasan di dalam wujudnya alam itu karena alias mustahil. Ya, namun yang benar Allah irodah menjadikan alam ataupun di Nasya'a cukul Allah alam anhu sampai Allah bihuri ikhtiyarihi melawan tanpa memilih Allah. Awiyakuna atau ne'ana sapa Allah
Allah itu tabiatan kuat. Wujidah dan temu awan alam apa alam bitabiatihi terhadap pakai Allah. Lebih adanya alam itu ya teman sifat irodahnya atau tabiiyahnya Gusti Allah. Bitabiatihi terhadap pakai Allah. Karena jaha mau bersih sama Allah Gusti Allah. Anda jika saking mengkono ayakuna tabiatan. Wa ta'ala lan maulud sapa Allah muluwan kelawan maulud kabiron kana aku. Anda siatu al-jalu fayastahilu alaihi ta'ala al-jalu pun penangkaran.